kedua konten yang menjelaskan isi dari perjalanan menuju Gunung Sadu. Isi dari perjalanan? Ya, isi setelah orang ID dia gitu. Apa yang harus disampaikan dan disajikan. Nah, jadi sebetulnya di sini seperti yang barusan kita sudah berinteraksi dengan pengunjung lah ya, tanda kutip ya, yang ke sini. Mereka pun sama aktivitasnya seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa di sini terdapat energi healing energi ya, untuk bisa memperbaiki metabolisme tubuh dan lain-lain. Ya. Sehingga dengan berdiam di batu itu diharapkan si tubuh kita bisa menyerap. Nah, nanti kita coba, mungkin rekan dari Skalam ini nanti dia akan coba melakukan satu ritual di situ. Ya. Dan nanti kita interogasi aja apa yang didapat setelah melakukan ritual itu. Nah, tadi kan udah ada pengunjung ya, ada pengunjung lain yang memang bertujuan sama ke puncak Gunung Sadu. Tadi ada beberapa foto yang diambil ya. Karena kita yang berangkat ini all team di Yin Yang Channel sama Geskalam Spiritual Journey itu hanya 5 orang. Jadi nanti ada foto otentik bahwa kita tadi ada dari Riau, malah itu. Dari Riau nya. Dari Riau. Sengaja ke sini. Riau jauh, bukan jalan Riau nya, Pekanbaru, Riau, Pekanbaru, Sumatera. Jadi tadi ketemu di sini, ada interaksi, ngobrol, dan mereka menghaja ke sini. Menghaja. Ya, bukan. Menghaja. Ya. Sengaja ke sini. Sengaja. Pak sih. Yuk, Ade. Tadi setelah ngobrol-ngobrol, yang dari Riau itu rutin loh ke sini. Rutin ya? Rutin ke sini. Jadi dia setiap ke Bandung pasti selalu ke sini. Nah, jadi harapannya sih si Derudat sih. Banyak orang di dia gitu. Oh iya. Nggak memanfaatkan apa yang tanah Jawa Barat ini berikan. Kok malah yang dari luar ada radio gitu kan, lebar. Betul. Ya Kak. Nah, mungkin diharapkan dengan nonton channel ini ya, mudah-mudahan Derudat bisa timbul kesadarannya supaya makin Derudat ke sini. Betul. Ya. Jadi nonton channel Yin Yang tuh bukan hanya sekedar ketoksikan yang terjadi, tapi sudah saatnya Derudat juga tahu dan paham akan alam semesta. Ya. So wise. Sekali. Go tuh. Prepare. Go. Ya, kita prepare dulu ya. Ya, ini mau prepare dulu ya, guys. Ya, kembali di part 2 Yin Yang Channel X Geskalam Spiritual Journey. Ini sekarang kita di hari yang sama, lokasi yang sama, episode kedua, lanjutan dari kemarin yang part 1 ya, Bah. Ya. Nah, sekarang Yin Yang Channel dengan Geskalam Spiritual Journey akan memberikan apa yang harus diberikan. Nah, salah satunya adalah sebagai broden ini nih sebagai scanner sedang melakukan apakah gerangan? Ya, di sini broden sedang melakukan ritual menyelaraskan dirinya dengan alam sekitarnya. Diharapkan bisa didapatkan informasi-informasi yang menarik mengenai lingkungan di sekitar sini yang mungkin bisa tidak terdeteksi oleh alat-alat di luar tubuh. Ya. Tapi karena tubuh kita mempunyai alat yang paling canggih yang pernah dibuat, diharapkan bisa menangkap anomali-anomali yang ada di daerah sini. Dan prosesnya ya mungkin Derudat bisa lihat ya. Tentunya dengan konsentrasi, ya lain sulapnya, lain naonnya.
lain sakti lain. Ya. Semuanya bisa dipelajari lah. Ya. Sekalem. Ya. Eta karek bijil. Tah eta ngan punchline-na eueuh. Ya, tadi juga kan dilihat pengunjung yang dari pulau tetangga juga kan kesini melakukan activity-activity-nya. Ya. Nah, apakah nanti kalau misalkan The Rudats atau siapapun nanti berkunjung ke sini hanya sekedar untuk menikmati alam atau fasilitas yang disajikan oleh Gunung Sadu ini sah-sah aja? Sah-sah aja. Ya, tapi tetap kan seperti tadi kalau berkunjung ke alam, ya, jangan meninggalkan sesuatu selain jejak. Oke. Dan jangan mengambil sesuatu selain foto atau gambar. Oke. Nah, jadi The Rudats nanti selain menikmati view ya, lihat. Well, Aduh, guys, ya malah kalemnya ieunya. Boga imah di dia mah. Nah, juga fasilitas tanda kutip ya yang disediakan oleh situs ini ya bisa mempunyai manfaat yang bermacam-macam. Ya. Salah satunya salah sahijinya yaitu ada energi healing energi di sini. Sebetulnya di titiknya si rekan dari Gas Kalem ini bukan titik yang punya anomali yang paling kuat. Ya. Jadi itu tapi betul. kan di situ untuk Gas Kalem di tempat loba jelema. Jadi kita memilih di sini. Iya. Yang meskipun tidak tinggi, tapi tetap dia mempunyai energi yang bagus untuk menyelaraskan metabolisme tubuh. Siap. Oke. Dan ini ada lege tertangkap. Oke. Go. Waduh, benar. Nah, ini salah satu hakiki ya teh. Oh, ini SKJ. Karena sudah Senang keebelan jiwa. oh iya. Tadi duduk sekarang berdiri. Wah. Tadi duduk sekarang berdiri. Oh iya, aduh. Supaya balance kan. Jadi mainan kan bingung tadi lila orang langsung. Ya. Bah, tadi kan kita udah ngobrol. Kemudian ada activity yang dilakukan. Bro, tolong explain. Tadi teh naonan cik. Tadi tuh gua coba buat menyelaraskan dulu energi sekitar. Yang jelasnya teh gua coba merekonstruksi ulang energi yang ada di tubuh. Ya. Jadi ketika tubuh ini ada suatu hal energi bukan negatif dari tanda kutip ya, tapi energi yang kurang baik di tubuh itu coba kita nolkan dulu. Nah, dengan metode tadi menghening dan mengatur nafas, menyalakan frekuensi di alam, nah baru terjadilah si energi tersebut. Nah, ketika si energi negatif itu udah keluar dari tubuh, maka akan digantikan oleh energi yang positif dari alam ini. Nah, tandanya si energi negatif itu keluar tuh seperti apa sih, bro? Kayak kalau di ini kayak misalkan kesemutan atau pegel, gitu, atau pasti kerasa lah karena awak Ada respon. ada respon, jadi awak itu pun merespon gitu. Ketika si awak ini, oh ini ada yang pegel nih di sebelah kiri nih. Nah itu nanti ngasih sinyal gitu. Nah, itu teh yang kayak gitu teh si teman-teman The Rudats bisa tuh juga gitu. Pasti bisa karena hakikatnya manusia mah diciptakan dengan mesin yang sempurna gitu di dalam tubuhnya masing-masing. Perangkat yang lengkap. Sama tentunya. Sama semua, tinggal mengolahnya saja. Jadi kudu diolahnya. Kudu diolah.
kulinya lah. Nah, terus tadi kan dengan proses nganing atau apapun namanya itu ya, tentunya ada sesuatu yang bisa terserap lah ya. Ya. Coba bisa diceritain nggak buat Drudets nih bahwa di lingkungan Gunung Sadu ini dapat info apa sih dengan proses ritual seperti barusan? Karena kan di hantaran energi itu dia menghantarkan data kan, Ya. yang otomatis bisa diserap. Coba bisa dijelaskan nggak apa data yang didapat? Yang boleh di-share aja. Karena ada Jadi Drudets ya. Jadi ini Barusan ya, sedikit pembahasannya sedikit melebar, tapi nggak apa-apa, nanti ada beberapa poin yang bisa disampaikan dan ada juga yang memang hanya untuk konsumsi mereka gitu ya. Di enggak bro, ini khusus buat Drudets. khusus ya Mayu, khusus sound. Ya jadi sedikit aja kali ya Drudets. Kalau di tanah Nusantara ini memang ada yang namanya self defense kalau di kerajaan lah gitu. Oke. Yang jelas setiap lokasi yang sudah dibangun oleh Karbon tuh pasti ada yang jaga. Oke. Nah, Barusan gimana, bisa interaksi nggak? ya, yang jaga kebetulan dia itu welcome ke kita karena kan kita dengan ada pamit dulu, permisi bahwa kita ini atas dasar untuk edukasi lah untuk Drudets yang belum mengetahui gitu. Oke. Jadi buat yang sudah mengetahui juga bukan berarti menggurui ya. Iya betul. Ini hanya sekedar sharing dan yang lebih utamanya bagi yang belum tahu agar supaya jadi tahu. Jadi di alam semesta ini banyak fasilitas yang bisa dinikmati ya. Betul. Bukan hanya air terjun, laut atau pemandangan gitu ya. Jadi Drudets juga bisa menikmati alam semesta yang sebenarnya. Energi positif yang semesta itu Nah. bisa kalian manfaatkan Drudets dan dijamin tidak ada efek samping negatif. Yoks, Dicegah obat-obatan kimianya. jika Homo fisika mah. Kita pasti ada efek Drudetsnya. ini kenapa ada yang berbau? Sesungguhnya Oh, ada respon well ya, Iya. berbau. jadi kalau rekan-rekan Drudets bermain ke suatu tempat, mengunjungi ke suatu tempat, coba rasakan aja dari mulai angin, sinar matahari, rasakan terima pasti menang sesuatu lah. KBG bisa pikiran mah. Yang paling simpel loh ya, ketika kita pagi-pagi berjemur ya, Nah, pasti panas ya. pasti panas di badan, dirasakan langsung ya. Nah itu hal simpel yang memang semua orang bisa merasakan. Nah, hampir seperti itu Pak metodenya. Yap. Cuman selebihnya silakan Drudets untuk mengaktifasi sendiri. Jadi karena sana kumamun aya energi gede teh, oke pasti bakal bisa ngerasakan sorangan lah. Nah, saya diterangkan atuh Pak. Benar. Nah tadi ada permainan bola di sini. Yuk. Itu ada offset dan out. Oke. Hmm. Jadi kita nanti berlanjut ke obrolan selanjutnya ya. Kita lihat yang di bawah. Iya. Nah, kalau kalian sensitif bisa ngerasain nggak di kita injak-injak ini seperti, nah kalau bahasa Inggrisnya ngegendrung, itu menandakan di bawah ada ruangan. Nah, kameramen bisa ngerasain nggak getarannya? Bisa bergema. Nah, itu. Bergema. Nah,
Ini kalau ngelihat dari bentuknya sih bisa jadi ini merupakan sebuah receiver ataupun transmitter. Bisa saja saya salah ya, tapi yang sepemahaman saya sepertinya ini adalah sebuah transmitter ataupun receiver yang kita senang sekali ya ngelihat ini baru sebelum kita nyampe mungkin ada lagi orang yang peduli juga dengan warisan leluhurnya, membereskan batu-batu yang ada di sini, yang tujuannya untuk mengaktifasi mungkin ya, karena ini kalau kita lihat vegetasi di sini semua sengaja ditebang supaya apa? Supaya energi matahari bisa langsung terserap oleh batu ini, sehingga bisa disebarkan untuk menyeimbangkan ya minimal ekosistem di sekitar sini lah. Jadi yang satu ini batu menghadap ke barat, satu lagi menghadap ke timur. Pasti itu ada makna yang harus kita cari lagi tentunya untuk lebih menimbulkan rasa cinta akan Nusantara ini. Nah tadi kita udah sempat kesini ya, yang mana yang? Nah, ya, sesungguhnya. Nah, coba ceritain. Tadi kan kita udah kesini nih. Dan udah dicoba juga ya. Tadi coba untuk merasakan energinya, supaya apa namanya testimoni lah ya. Coba sok kumaha ya. Aduh, walah ya. Skalem. Iya bisa panjang ya. Abang. Ya, duh. Properti guys. Nanti wireless guys. Nah, tadi saya udah sebelum take buat segmen yang sekarang, saya sama Abah tadi udah kesini coba buat merasakan sensasi batu yang berbentuk ini dengan mencoba merasakan memegang seutuhnya ini batu. Yang saya rasakan ini panas ya, ini yang saya rasakan panas, beda sama batu-batu yang lainnya. Karena kan kalau misalkan kita bicara ini terkena pancaran langsung sinar matahari, sekarang posisi udah cedem atau sudah mendung gitu ya bahasa gaulnya. Kenapa batu-batu yang selain ini tetap rasanya dingin seperti selayaknya batu, yang ini panas. Dan tadi saya coba udah duduk di sini merasakan, coba untuk menghening, saya merasakan panas tapi hanya di area kepala. Nah, apa yang saya rasakan, apa yang saya alami juga itu bukan berarti menjadi satu statement bahwa ini ada apa-apa atau ini kenapa gitu ya. Saya hanya mencoba memberikan testimoni yang apa saya rasakan. Pengalaman. Juga jadi, bukan berarti kalau duduk di sini akan merasakan sensasi yang sama. Ya, itu. Jangan terus jadi tersugesti karena tim Yin Yang sama Gus Kalem merasakan ini begini, terus derudet tersugesti akhirnya tiris kadio mehaneut. Gitu. Entenya enggak. Jadi ya intinya kita coba untuk menyatu dengan alam semesta ya. Dan yang jadi ini hostnya ini yang juga udah betul-betul merasakan sendiri ya. Udah. Cenah jadi. Jadi intinya kudu iman kan kudu merasakan ya. Seluruhnya itu teh. Kumaha, Bro? Ini lagi mengulang tarik dia, lagi mengulang tarik. Jadi kondisinya mending kita duduk sini aja. Ya duduk aja, duduk. Nah, coba Bro, menurut lo yang dirasain si Odinda yang ini apa? Oh iya. Memang ini ada penyerapan energi panas dengan baik gitu, si batu ini nih. Jadi ketika ganti cuaca pun
ini masih tersimpan dengan baik gitu, si energi panasnya tersebut gitu. Ya. Dan tadi nih gue sedikit pegang ini, ada energi seperti listrik tapi bukan listrik ya, berudat gitu. Ini sepertinya pemancarnya nih. Jadi ini yang nerima energi panasnya, Yang menyerap energi nah, panas. ini yang memancarkannya. Nah, yang sudah pasti jadi pertanyaan adalah untuk apa ini? Kan batu mah cuma batu. Cuma Stay. batu itu. Makanya kan leluhur kita dahulu tuh sangat memikirkan gitu, segala sesuatunya dengan detail dan rinci. Oke. Nah jadi gini, kalau sebetulnya di disiplin ilmu luar pun mengenal istilah ini. Kalau di kita dikenalnya dengan jagat ageng, jagat alit ya. Kalau di luar sana mengenal dengan makrokosmos, mikrokosmos. Oke. Atau dalam bahasa imannya mah jagat sogir, jagat kobir. Nah, alam semesta ini adalah makrokosmosnya dan mikrokosmosnya adalah kita sendiri. Oke. Jadi ketika kita menyelaraskan diri kita dan alam di lingkungan sekitar kita, dan memang guys kuduna selaras. Ya. Soalnya kalau tidak selaras maka akan timbullah kerusakan. Kunaon sih banyak yang mengeksplorasi hasil-hasil bumi dengan sangeunahna gitu nya. Karena memang tidak selaras dia. Ya. Nah kalau selaras mah mungkin ngerusak Pak. Ya. Gitu. Ya. Nah mengenai tadi ini, da batu mah batu banyak. Batu teh sarua jeung urang makhluk hidup. Ya. Dan mempunyai tugas oge. Ya. Gak mau mungkin langsung cerek mana yang geus cicing we. Teu. Tugasnya naon ya tadi menerima energi surya untuk kemudian mendistribusikan dan kemudian menyelaraskan lingkungan di sekitar sini. Jadi fungsinya itu, dan jangan salah, setiap benda itu mampu merecord apapun anomali yang terjadi di sekitarnya. Oke. Apakah itu pohon, Ya. apakah itu tanah, apakah Ya. itu batu. Ya. Nah makanya di atas sana tadi kalau Derudet lihat, emang lihat nggak tadi ada pohon yang di bajuan lah. Ya, Nah. dibalutnya, Dibalut. Yang satu warna merah, Ya. kuning, Ya. hitam, dan hijau. Ya. Dan ternyata dipasang di 4 penjuru arah mata angin. Ya. Itu kan simbol-simbol dari 4 elemen. Oke. 4 elemen itulah yang ada dalam diri Derudet dan diri orang-orang oge. Namun salah saja elemen eta eueuh we pasti gagal. Coba ya melak tangkal. Namun teu dicebor pae. Gitu kan ya. Ya. Elemen cai eueuh berarti. Ya. Nah, gitu. Begitu juga dengan yang di atas tadi. Oke, nanti kita kasih closing statementnya di yang berikutnya ya, selanjutnya ya. Mau break dulu, rokok, ngopi.